ada eh, perangkat IoT. Nah, perangkat IoT yang akan kita hubungkan dengan infrastruktur wireless kita, tapi perangkat IoT ini penerapannya harus juga wireless. Ya, jadi perangkat IoT kan banyak ya, misalnya ada juga misalnya seperti eh, Arduino Nano misalnya ya, atau Arduino Uno misalnya ya, yang Anda bisa hubungkan ke jaringan wire-nya ya. Nah, ini tidak eh, menggunakan Arduino Uno gitu ya, untuk terhubung ke jaringan wireless-nya. Nah, melainkan Anda menggunakan, karena kalau Arduino Uno atau Arduino Nano kan biasanya belum memiliki shield wireless-nya, jadi sayang gitu loh. Kalau mau dihubungkan ke jaringan wire-nya, eh, Arduino Uno atau Nano mesti ada tambahkan shield Ethernet. Jadi terlalu banyak yang harus Anda siapkan gitu ya, daripada kita menggunakan microcontroller seperti misalnya SP32 atau Wemos atau STEM dan sebagainya yang sudah terintegrasi modul wireless-nya. Nah, bukan hanya wireless, juga ada modul seperti misalnya Bluetooth gitu ya. Nah, jadi nanti dihubungkan dengan perangkat IoT. Nah, keperluannya, nah ini keperluan IoT-nya ini, nah ini yang nanti Anda akan presentasikan ya. Oke, jadi gambaran umumnya mungkin saya bisa sampaikan lewat sharing sebentar. Nah, ini apakah sudah terlihat apa yang saya share di layar Anda semua? Iya. Nah, jadi prinsipnya begini. Ya, ini ada eh, sebuah mikrotik. Jadi nanti setiap kelompok punya dua router mikrotik. Satu router mikrotik yang diberikan di lab, yang biasa digunakan di lab maksud saya, yang biasa digunakan di lab. Nah, kemudian satu lagi router mikrotik yang operating sistemnya Anda pasang di PC ya, menggunakan virtual box. Ya, jadi Anda akan menggunakan virtual box untuk menginstal ya router operating sistemnya mikrotik. Nah, kebetulan router operating sistemnya mikrotik untuk PC atau X86 ini bisa Anda download di situsnya mikrotik ya. Nah, Anda pilih yang keperluannya adalah untuk X86, terus kemudian cari yang CD image ya. Oke, mungkin saya tunjukkan. Nah, di sini ada banyak. Anda pilih yang versi 6 saja ya. Menurut saya yang versi 7 ya. Nah, ini ada versi 7, ada yang versi 6. Nah, Anda download yang versi 6 aja yang sama dengan router yang kita gunakan ya. Ini versi 6. Nah, di sini Anda pilih yang X86, itu adalah untuk PC. Nah, ini ya, ada X86. Nah, kemudian Anda pilih yang CD image dan pilih yang versi stabil ya. Jadi kalau di atasnya, nah ini ada yang versi stabil, misalnya 64919. Nah, ini adalah versi stabilnya ya. Oke. Nah, kalau yang saya miliki yang 48 ya, itu nggak ada masalah sih, sebetulnya masih mendukung ya untuk keperluan kita. Jadi Anda instalasi di image-nya, nah, kemudian nanti
Anda install di VirtualBox ya. Nah, mudah-mudahan Anda semua udah pernah pakai VirtualBox ya. Contoh misalnya ini saya sudah install Mikrotik di VirtualBox ya, dan ini sekarang dalam kondisi running. Sebentar. Oke, nah ini adalah Mikrotik yang saya install di VirtualBox ya. Oke, nanti Anda juga bisa install. Cuma memang kalau kita install di VirtualBox ya, kita nggak beli Mikrotiknya. Nah, ini tidak punya license ya. Artinya penggunaannya dibatasi waktu sebetulnya, ya, dibatasi waktu. Nah, waktunya itu eh, operasional penuhnya itu 24 jam. Ya, dalam artian kalau ini Mikrotik dipakai terus-menerus, maka eh, harus ada license-nya. Tapi kalau kita makainya nggak sampai 24 jam gitu ya, artinya sebelum 24 jam kita reset atau kita matikan mikrotiknya, maka otomatis timernya juga akan di reset dari awal lagi. Ya, jadi nggak usah takut tentang license ya, artinya ini tetap bisa digunakan ya, karena kita nggak akan menggunakan mikrotik kita ini untuk keperluan operasional ya, yang 24 jam non-stop ya, kali 7 hari gitu ya. Nah, jadi hanya untuk eh, saat-saat tertentu digunakannya ya. Nah, jadi begitu Anda matikan mikrotiknya, otomatis dia akan reset timernya. Jadi ngitungnya dari awal lagi. Gitu ya. Jadi nggak usah takut tentang license-nya ya. Oke, nah karena kalau beli license-nya harganya lumayan juga ya, sekitar $49 ini ya. Nah, ini kan lumayan. Dengan ini aja lah, kayak yang gratisan gitu ya. Nah, ini pun bisa diakses lewat Winbox ya. Jadi eh, ini bisa diakses lewat Winbox. Saya memang biasanya juga pakai ini Winbox. Oke, nah ini ada kebetulan ada dua ya, yang X86 ini berarti board di PC ya, board PC. Oke, kita connect. Nah, di sini ada informasi kalau Anda tidak punya license ya, nah, maka dia hanya sampai oh ini nggak nyampe ya. Oh, karena saya sudah menggunakan tadi ya. Tinggal 21 jam 30 menit. Ya, nah ini sebetulnya timernya bisa di reset kembali dengan kita mematikan device-nya. Oke ya. Nah, ini kita oke saja. Nah, tampilannya seperti ini ya, cukup lengkap ya, cukup banyak ininya, dan juga nanti pada saat install pertama kali, Anda pilih semua paket. Ya, jadi defaultnya hanya sistem aja yang paling apa, yang paling minim gitu ya. Ya, sistemnya saja. Nah, Anda pilih semuanya. Nah, ketika Anda pilih semuanya, maka paket-paket yang kita perlukan langsung terinstall semuanya. Dan ini kecil ya, filenya kecil, kemudian juga proses instalasinya cepat, ya, jadi nggak akan memberatkan komputer Anda. Atau nanti kalau sudah siap di ini masing-masing, Anda bisa juga import ya ke PC yang ada di lab. Ya, jadi kita nanti ngerjakannya untuk proyek ini full di lab semuanya ya. Oke. Ya, artinya disiapkan di rumah. Kalau sudah siap di rumah, nah itu bisa diimport ke lab ya. Nah, pastikan bahwa ada fitur-fitur yang kita butuhkan. Yang pertama adalah Capsman ini, ya ini ada fitur yang kita butuhkan. Kemudian juga ada file manager ya. Jadi file manager itu juga harus ada di uh, sistem ini karena kita akan menggunakan file manager ya. Nah, jadi pastikan kalau sudah Anda pilih waktu install pertama kali nih ada user manager, ada wireless ya. Sebetulnya kalau untuk eh, manager ini tidak butuh wireless ya, tapi nggak apa-apa kita include-kan juga di sini ya. Oke, nah ini saya ambil semuanya aja, nggak usah milih-milih gitu ya. Ini ada hotspot juga, nah, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu eh, setelah diinstal di apa di eh, PC Anda atau PC kampus ya.
Nah, nanti Anda hubungkan dengan mikrotik beneran gitu ya, dengan mikrotik beneran yang ada di lab ya. Nah, satu kelompok dapat satu ya. Nah, jadi nanti skenario-nya begini, saya informasikan skenario-nya dulu ya. Nah, jadi eh, kalau kemarin kita melakukan setting akses point itu di akses point-nya langsung, ya di akses point-nya langsung. Jadi kita masuk ke akses point-nya langsung menggunakan Winbox, lalu kemudian kita setting misalnya interface-nya, kemudian kita setting hotspot, IP, dan seterusnya. Itu semuanya dilakukan di akses point-nya langsung. Nah, di project akhir ini Anda di-challenge atau ditantang untuk melakukan setting akses-akses point ini eh, secara terpusat. Jadi seperti wireless LAN controller yang sudah kita pelajari melalui paket tracer ya di awal-awal gitu ya. Nah, cuma di sini kita menggunakan mikrotik dengan menggunakan aplikasi yang namanya Capsman. Nah, Capsman ini ada di routernya mikrotik. Nah, ini Capsman ini ya. Oke. Nah, jadi nanti Anda eh, lakukan ya setting mikrotik-mikrotik yang di lab itu secara terpusat ya menggunakan aplikasi Cashman yang sudah disediakan di Mikrotik. Nah, apa saja yang dikonfigurasi? Ya, salah satunya adalah hotspot dan WiFi ya. Nah, nanti ini akan kita bahas detail ya, hotspot dan WiFi. Oke. Nah, WiFi jadi di Mikrotik yang ada di lab atau saya sebutnya Mikrotik LAP, Light Access Point gitu ya. Nah, ini ada dua interface ya. Interface wireless LAN 1 yang 2,4 GHz ya, dan wireless LAN 2 yang 5 GHz ya. Nah, untuk wireless LAN 2 interface ini saya buat menjadi sebuah hotspot ya, menjadi hotspot dengan hotspot kemudian underscore nama kelompoknya, misalnya kelompok satu atau kelompok F1 atau kelompok F11 dan seterusnya lah. Nanti ditentukan oleh asisten ya nama kelompok dan pembagian kelompoknya. Kalau nggak salah sudah ada ya. Nah, jadi nanti di wireless LAN interface yang kedua atau wireless LAN 2 itu digunakan untuk keperluan hotspot ya. Tapi pengaturan hotspotnya tidak dilakukan di mikrotik LAP. Nah, jadi seperti tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, jadi dilakukannya di mikrotik RTOS Virtual Box ya. Oke. Nah, kemudian di samping itu juga wireless LAN interface satu nih ya. Nah, ini nanti dihubungkan dengan perangkat IoT. Jadi untuk keperluan terhubung dengan perangkat IoT. Ini saya kasih nama WiFi IoT nama kelompoknya ya. Oke. Nah, kemarin kita waktu belajar hotspot, nah ini pemberian user-user yang bisa mengakses hotspot kita itu dilakukan secara manual di mikrotik LAP-nya. Jadi kita satu-satu gitu ya masukin user siapa yang bisa akses, kemudian kita kasih password apa dan seterusnya gitu ya. Dan itu dilakukannya di eh, mikrotik LAP-nya atau mikrotik yang ada di lab ya, mikrotik fisiknya gitu ya. Nah, nanti kita tidak akan melakukan itu lagi, melainkan pengaturannya menggunakan user manager ya, user manager atau radius server lah ya. Nah, jadi di Mikrotik itu ada radius server yang bisa digunakan untuk mengatur proses autentikasi user yang melalui sebuah aplikasi yang namanya user manager ya. Nah, jadi tantangan yang kedua ini nih ya, user manager ya. Nah, Anda harus memberikan eh, apa kredensial istilahnya ya bagi user-user yang akan mengakses hotspot dan user yang akan mengakses wireless LAN satu interface ya. Oke. Nah, terus kemudian kalau ini sudah selesai dilakukan, nah ini nggak butuh koneksi internet ya. Ini saya ada yang lupa ya. Oke. Bentar. Ya,
Iya, gini ya. Nah, jadi nanti yang mikrotik RTOS di VirtualBox juga Anda hubungkan dengan sebuah server. Nah, pertanyaannya servernya dibuat di mana nih? Servernya dibuat di VirtualBox juga. Ya, jadi servernya ini dibuat di VirtualBox juga. Jadi VirtualBox itu ada dua server. Ya, ada VirtualBox untuk keperluan mikrotik OS dan ada VirtualBox untuk keperluan pembuatan servernya. Ya, oke. Ya, saya kasih nih yang dibuatnya di VirtualBox juga. Jadi ada dua virtual mesin yang dibuat di VirtualBox. Nah, ini jangan salah ya di dalam mengkonekkan mengkoneksi server. Ya, jadi kita pilih ya di settingan VirtualBox-nya misalnya ada dua adapter gitu ya, ada dua adapter, adapter satu, adapter dua. Nah, adapter duanya ini dihubungkan dengan server, ya adapter satunya dihubungkan dengan mikrotik LAP. Nah, karena mikrotik LAP ini adalah perangkat luar, nah, maka Anda bisa menggunakan mode bridge di sini ya. Sementara kalau yang di sini Anda bisa menggunakan host only ya, atau internal host ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi nanti Anda akan membuat sebuah web ya di server ini. Nanti akan saya jelaskan ya. Yang pertama ini eh, topologi secara umumnya dulu ya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan ISP? Sorry, di sini bebas ya. Ini ada sebuah perangkat IoT yang connect-nya ke jaringan infrastruktur ini harus menggunakan teknologi wireless ya. Jadi ya yang umum digunakan misalnya ESP32, WEMO, STEM dan sebagainya itu adalah eh, kontrol-kontrol yang harganya relatif murah gitu ya dan memiliki eh, modul wireless yang terintegrasi ya. Jadi dia bisa langsung connect ke eh, mikrotik LAP-nya nih ya. Nah, perangkat-perangkat ini nantinya digunakan untuk keperluan keperluan yang eh, bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Ya, sebagai contoh misalnya ya nantinya perangkat ini contoh nih ya, perangkat ini misalnya dihubungkan dengan beberapa sensor, sensor suhu, sensor kelembaban dan sebagainya yang kemudian bisa diakses ya, diakses melalui eh, melalui jaringan yang kita bangun di sini. Jadi misalnya kalau ada klien wireless di sini ya, misalnya ada klien wireless di sini ya. Nah, ini adalah ini dia bisa melakukan akses ke perangkat IoT ya untuk memonitor misalnya suhu dan sebagainya. Nah, atau bisa juga dia melakukan akses ke server di sini ya. Nah, jadi pastikan bahwa semua perangkat wireless bisa terkoneksi melalui jaringan infrastruktur ini ya. Nah, kemudian untuk yang Anda buat usulannya atau proposalnya itu adalah yang berkaitan dengan aplikasi IoT-nya yang wireless ya. Sebagai contoh nih saya kasih contoh ya. Ya tadi saya sebenarnya udah ngasih contoh ya. Jadi ESP32 ini dihubungkan ya dengan sensor suhu, sensor temperatur misalnya ya, atau sensor temperatur suhu sama aja ya. Sensor kelembaban ya, kemudian kalau mau ditambahkan aktuator misalnya aktuator pompa air dan sebagainya. Misalkan aplikasinya adalah untuk melakukan penyiraman pohon ya, secara otomatis ya berdasarkan eh, apa basis parameter-parameter lingkungan yang terukur tadi. Ya, ada parameter suhunya, ada parameter kelembabannya misalnya ya, dan juga mungkin ditambahkan waktu gitu ya. Jadi misalnya kalau sore hari, nah, lihat dulu kondisinya, kira-kira parameter lingkungannya mendukung nggak ya untuk dilakukan penyiraman. Nah, contoh tanahnya kering gitu ya, kelembabannya rendah. Nah, waktunya sore hari, nah maka dilakukan penyiraman. Tapi kalau misalnya walaupun sore hari ya tanahnya lembab, basah gitu ya.
suhunya tidak terlalu panas misalnya ya, maka tidak dilakukan penyiraman ya. Nah, dan kondisi-kondisi ini bisa dimonitor, maksudnya bisa dilihat dari wireless kliennya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi silahkan Anda usulkan sebuah aplikasi IoT ya dengan infrastruktur yang kita sudah bangun tadi. Jadi kalau infrastrukturnya untuk semua kelompok sama ya, infrastruktur wirelessnya untuk semua kelompok sama, yang berbeda adalah ininya ya, IoT application-nya. Tapi IoT application-nya harus wireless. Ya, tidak boleh IoT application-nya menggunakan wire. Ya, contoh yang lain misalnya ya. Nah, ini kita ingin melakukan autentikasi secara otomatis menggunakan wireless. Ya, jadi autentikasi otomatis menggunakan wireless misalnya ya. Buka pintu misalnya ya, buka pintu itu bisa dilakukan secara otomatis ya menggunakan Bluetooth misalnya ya. Jadi di ESP32-nya ini nanti dihubungkan dengan alat untuk membuka pintu, misalnya dengan apa? Dengan aduh, jadi saya lupa ya. Solenoid ya, solenoid valve ya atau solenoid door lock gitu kan ya. Nah, yang dia akan terbuka apabila perangkat wireless yang terdeteksi ini sesuai dengan database gitu ya, sesuai dengan database, nah, maka dia akan terbuka secara otomatis ya, tanpa harus kita melakukan tapping dan sebagainya. Tapi bisa juga dengan melakukan tapping. Tapping apa? Tapping RFID misalnya. Ya, nah jadi silahkan Anda kembangkan aplikasi-aplikasi yang menarik ya dan terkoneksi dengan jaringan infrastruktur kita ya. Nah, jadi kalau infrastrukturnya ini secara umum sama ya untuk semua kelompok, nah, yang berbeda adalah ininya ya di penerapan IoT-nya. Nah, tapi sekali lagi IoT-nya harus wireless ya atau bisa juga mobile gitu ya, misalnya menggunakan teknologi Android ya dan sebagainya ya. Nah, kemudian untuk server. Nah, ini server ini gunanya untuk apa sih? Server ini gunanya bisa digunakan sebagai database, ya. Nah, jadi misalnya nanti informasi atau catatan-catatan yang berkaitan dengan eh, data suhu, data kelembaban dan sebagainya, nah, itu biasanya kan adanya di eh, di microcontroller ya kita tampilkan melalui serial monitor secara real time gitu ya. Nah, tapi tidak tersimpan. Ya. Nah, kita bisa juga melakukan penyimpanan dengan mengirimkan ya informasi tersebut ke sebuah server database. Jadi di sini Anda perlu belajar ya tentang bagaimana menyimpan informasi dari sebuah mikrokontroller yang mendata atau mengukur parameter-parameter lingkungan tadi misalnya ya terus ke database ya. Ya termasuk kalau misalnya orang mau buka pintu gitu kan, ya kan siapa yang akan membuka, nah itu terhubung dengan database. Kalau dia legal, maka pintu terbuka. Kalau dia tidak tercatat di dalam database, maka pintu tidak terbuka. Nah, seperti itu. Ya, Nah, silahkan Anda berinovasi dengan bagian IoT yang memanfaatkan infrastruktur wireless ini. Nah, bisa juga server ini digunakan untuk sebagai media pembelajaran edukasi gitu ya. Ya, jadi jadinya saya kepikiran untuk menerapkannya di daerah-daerah terpencil ya yang tidak atau sukar koneksi internet ya. Nah, ini banyaknya di daerah Bogor ternyata juga banyak daerah-daerah atau pelosok-pelosok yang sebetulnya memiliki potensi untuk dikembangkan ya tapi terkendala oleh masalah koneksi. Nah, jadi orang-orang kalau belajar itu agak sulit gitu ya untuk bisa terkoneksi ke internet. Nah, kita bisa mensolusikannya dengan yang namanya internet offline. Ya, jadi kalau internet offline itu kita menyediakan sebuah server ya di lokal ya tidak perlu ke internet, tapi di server lokal ini kita masukkan, kita inputkan ya berbagai macam informasi yang sudah kita ambil dari internet ya, kemudian kita simpan di sini sehingga dia bisa diakses oleh klien-klien yang terhubung dengan infrastruktur wireless ini ya. Oke. Nah, sampai di sini pertanyaan untuk masalah masalah proyek akhir ini, silahkan, dipersilahkan kalau ada yang mau tanya. Eh, izin masuk Pak, izin Ya, bertanya. silahkan.
Oke, terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Saya izin bertanya terkait ESP32-nya ini, sistem IoT-nya apakah perlu berupa rangkaian jadi atau hanya kayak perandaian gitu aja, Pak? Sama servernya ini, servisnya apa aja selain dari web server dan sebagai database untuk sensor-sensornya nanti gitu, Pak? Oke, ya jadi pertama yang untuk ESP32 gitu ya, apakah nanti eh, perangkatnya adalah perangkat yang betul-betul jadi atau hanya sekedar merangkai di protoboard gitu ya. Jadi ya saya tidak memaksa Anda untuk membuat supaya menjadi sebuah desain yang bukan lagi bukan lagi mentah di protoboard gitu ya. Sorry, mendesain menjadi sebuah prototype yang ada casingnya, ada ininya lengkap gitu, nggak perlu ya. Karena itu mungkin kalau dikerjakan dalam waktu 4 kan waktunya terbatas ya. Tapi kalaupun misalnya Anda ingin melakukan hal seperti itu gitu kan, artinya eh, berusaha membuatnya menjadi lebih menarik ya dengan membuat casingnya misalnya, kemudian bukan hanya menggunakan protoboard tapi juga dirangkai dalam sebuah PCB ya, itu boleh-boleh saja dan itu akan memberikan nilai tambah buat penilaian nantinya ya. Nah, tapi tidak dipaksa. Yang penting ya penilaiannya nanti yang pertama adalah secara pekerjaan, terutama yang bagian infrastruktur ini jalan gitu ya. Infrastrukturnya jalan, kemudian juga nanti IoT-nya jalan. Jadi dilihat yang pertama adalah dari sisi Anda mengerjakan, semuanya mengerjakan ya, artinya performan pekerjaan ya. Eh, apakah hanya satu dua orang yang mengerjakan dalam satu kelompok atau semua anggota dari kelompok itu ikut mengerjakan? Ya, itu satu. Kemudian yang kedua dari sisi eh, pekerjaannya sendiri, ya kerjaannya sendiri ini benar apa enggak, gitu ya. Artinya hasilnya nanti ya, hasilnya itu benar apa enggak. Nah, terus kemudian yang ketiga dari sisi inovasi, ya inovasinya sesuatu yang luar biasa atau enggak gitu ya. Tentu ada tingkatan-tingkatannya ya. Nah, itu yang jadi penilaian kita nantinya. Yang pertama adalah dari sisi eh, performan ya, dari masing-masing orang. Nanti nanti penilaiannya bisa penilaian kelompok, ada nilai kelompok, ada nilai masing-masing orang ya kontribusinya. Nah, untuk penilaian masing-masing orang ini nanti saya rencananya akan membuat yang namanya penilaian dari teman sejawat gitu ya. Jadi boleh-boleh saja misalnya, oh ini teman ini nggak banyak kerja nih, hanya ini doang, bengong-bengong doang misalnya kan, nah, tidak punya kontribusi gitu kan. Nah, maka teman sejawat boleh saja memberikan nilai yang tidak besar. Tapi ada penilaian kelompok secara umum ya. Nah, secara umum ini dilihat dari hasilnya rapi nggak gitu kan, bagus nggak. Nah, itu penilaian secara umum ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi inovasi, bahwa ide yang diusulkan ini memiliki misalnya ya keterbaruan ya, atau ya bukan bukan sesuatu yang sudah umum gitu kan misalnya ya. Tapi kalau yang udah umum pun nggak apa-apa sih ya, asal bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi ada permasalahan terus kemudian kita solusikan gitu ya. Nah, itu jadi penilaian yang kedua dan yang terakhir adalah eh, hasilnya ya. Berfungsi apa enggak nih ya. Nanti kita cek satu-satu gitu kan. Nah, dari sisi infrastrukturnya berfungsi atau enggak. Nah, seperti itu. Jadi untuk ESP32 nanti desain IoT-nya lah, saya tidak menyebut ESP32 karena bebas Anda mau menggunakan mikrokontrolernya apa ya, dari desain sistem IoT-nya jalan. Nah, maksudnya sorry, tidak harus dalam bentuk prototipe yang lengkap. Jadi bisa menggunakan protobot, bisa menggunakan PCB, tapi kan di situ juga nanti akan dinilai. Ya, terus kemudian yang kedua tadi pertanyaannya yang berkaitan dengan service-service yang dijalankan di server. Nah, ini bergantung kepada keperluan Anda. Kalau misalnya Anda ingin, oh DHCP-nya
lewat si server ini aja lah, TRK, ya boleh ya. Jadi nggak perlu DHCP servernya itu di Mikrotik ya. Tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan menggunakan DHCP servernya di Mikrotik, ya berarti Anda tinggal setting DHCP server di Mikrotik. Jadi Anda nggak perlu lagi install aplikasi DHCP server di server TRK misalnya ya. Nah, seperti itu. Atau DNS. Kalau DNS saya ingin menggunakan model pengalamatan DNS ya. Jadi nanti eh, web Anda DNS-nya bukan pakai Google, ini kan lokal ya, ini kan lokal. Berarti kan DNS-nya DNS sendiri gitu kan. Nah, bisa juga sih sebetulnya nggak usah pakai DNS, jadi pakai IP-nya ya. Nah, tapi kan kurang menarik ya. Akan lebih mudah kalau kita menggunakan eh, layanan DNS. Nah, berarti Anda harus melakukan instalasi aplikasi layanan DNS di server TRK-nya ya. Nah, terus apalagi service web ya, itu udah pasti service web gitu kan. Nah, database ya, database tadi kan kalau data-data yang dari SP32 ini mau diambil, diakuisisi ya berarti Anda siapkan database-nya, misalnya pakai apa, misalnya MySQL atau MongoDB atau MariaDB dan sebagainya lah, banyak ya yang bisa Anda gunakan. Ya, kayaknya itu yang bisa saya jawab. Ada hal lain yang bisa yang Anda ingin tanyakan lagi, silahkan. Sudah terjawab, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, yang lainnya ada yang mau tanya lagi? Nggak ada ya? Udah jelas nih. Ya, jadi sisa waktunya bisa Anda mulai lakukan searching, hunting ya untuk menyelesaikan proposal ya. Jadi pekan depan itu ya selain Anda mulai praktek ya, atau mungkin prakteknya sudah disiapkan sebelumnya karena ini kan berkaitan dengan instalasi server di perangkat Anda sendiri ya. Nanti kalau sudah jadi, Anda bisa langsung import aja gitu kan, jangan jangan nunggu masuk kelas dulu gitu kan. Nah, jadi bisa dilakukan dari sekarang untuk mengerjakan bagian belakang ini, maksudnya mengerjakan di bagian virtual box-nya ya, mulai dari mikrotik RTOS-nya, kemudian servernya, ya, dilengkapi dengan DNS dan sebagainya ya. Nah, itu mulai bisa dikerjakan di pekan ini. Nah, kemudian untuk pekan depan Anda tinggal presentasi bagian ini nih, bagian aplikasi di IoT-nya nanti ya. Nah, untuk presentasi ya saya minta biar waktunya bisa lebih dioptimalkan untuk pengerjaan, maka presentasi Anda eh, lakukan di apa, menggunakan video ya, menggunakan video. Nah, kemudian nanti dikirim ke link yang diberikan oleh asisten ya. Nah, terlalu nggak usah terlalu semarak gitu ya videonya ya. Ah, dikasih musik, dikasih macam-macam nggak usah, yang penting isinya, kontennya ya. Ya mau dikasih juga nggak apa-apa sih ya, artinya presentasi proposal ini silahkan dilakukan seperti waktu Anda presentasi proposal di mata kuliah PLC misalnya ya. Nah, itu silahkan saja ya, tapi nggak usah panjang-panjang, yang penting adalah langsung ke kontennya ya. Nanti jadi pas hari Jumat itu saya tinggal ya dikumpulkannya sebelum hari Jumat ya. Dikumpulkannya paling lambat hari Rabu pekan depan ya, karena saya perlu memeriksa, saya dan Pak Dodi beserta asisten perlu memeriksa ya video usulan Anda ini tadi ya, apakah eh, disetujui, apakah perlu perbaikan atau mungkin disarankan untuk mengganti yang lainnya ya. Nah, jadi tadi ya yang dilihat penilaiannya pertama dari sisi inovasi, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya, jadi nanti dalam penulisan latar belakangnya harus jelas nih masalahnya apa, lalu kemudian mencoba solusinya adalah ini, ya. Nah, jadi dikumpulkan paling lambat Rabu pekan depan ya jam 23.59 agar di hari Kamisnya kami Pak Dodi, saya dan para asisten bisa memeriksanya sebelum nanti disampaikan di hari Jumatnya. Jadi di hari Jumat nanti disampaikan. Jadi Anda nggak usah presentasi lagi. Nah, kita yang akan menyampaikan nih hasilnya kayak gini, gitu ya. Perlu perbaikan ini dan seterusnya. Oke. Nah, paham sampai sini?
Izin Ada Pak, yang mau ditanya? Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. untuk mikrotik sendiri kan nanti dibagi satu kelompok satu ya Pak, sesuai Ya, seperti praktikum sebelumnya. betul, Nah, betul. untuk itu kan satu mikrotik berarti dipakai oleh dua kelompok berbeda di kelas besar ya. Misalkan, Ya, nah ah, itu untuk settingannya misalkan kita udah setting terus mau ah. dipakai ke kelompok kelas G itu gimana? Oh, nggak ada masalah. Ya, artinya Anda backup konfigurasi Anda. Backup konfigurasi, jadi begitu udah dikonfig nih sama Anda nih, Anda backup. Anda backup, terus kemudian Anda hapus. Jadi di backup kan berarti disimpan di komputer lain gitu ya. Anda backup, Anda simpan di komputer komputer Anda. Nah, sebetulnya yang Anda lakukan settingnya itu bukan di Mikrotik LAP-nya sebetulnya ya, tapi di Mikrotik RTOS-nya karena Anda menggunakan Capsman. Jadi nggak ada masalah di Mikrotik LAP-nya Oke, siap. ya. Oke Oke, ya, paham ya. paham Pak. Nah, nanti kalaupun misalnya ini Anda backup gitu kan, Anda backup, ya maksudnya ini terus dihapus konfigurasinya gitu. Jadi simple sebetulnya nggak ada masalah. Ya, selama tadi Mikrotik RTOS di VirtualBox-nya sudah Anda settingkan. Kalau itu kan milik Anda ya, nggak akan digunakan oleh orang lain. Makanya gini nanti waktu pas kan menggunakan ini Pak, menggunakan desktop yang sama di lab juga gitu kan. Nah, kita pasang VirtualBox ya. Nah, di desktop itu kan kita bisa bikin beberapa virtual mesin ya. Nah, jadi virtual mesin yang Anda buat jangan jangan sampai digunakan oleh orang lain. Jadi orang lain juga bikin virtual mesin yang sama. Maksudnya virtual mesin mikrotik juga ya, tapi kasih nama aja kelompoknya di virtual mesinnya tuh. Misalnya mikrotik nama kelompoknya ya, nama kelompoknya misalnya F11 gitu kan dan seterusnya. Paham sampai sini? Paham Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya ya. Oke, jadi pekan depan kita akan sampaikan hasil dari usulan Anda dan sekaligus juga mungkin Anda bisa mencoba melakukan eh, apa, koneksi dengan mikrotik fisiknya, lalu kemudian juga melakukan konfigurasi di perangkat IoT-nya untuk bisa terkoneksi dengan sistem infrastruktur wireless LAN yang Anda bangun ya. Terus kemudian itu kan pekan kedua ya, kita masih punya 4 pekan ya. Nah, nanti pekan ketiganya masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi, penyempurnaan lah istilahnya ya, penyempurnaan ya sampai betul-betul bisa di ini. Nah, pekan terakhirnya kita akan eh, melakukan yang namanya apa expo gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Expo dan penilaian, yang terakhir expo dan penilaian. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, ya kalau tidak ada pertanyaan, ya saya cukupkan sampai di sini. Nih kelas G ada nggak nih kelas G nih di sini? Hadir nggak kelas G nih? Hadir Halo, Bapak. hadir ya? Oke, kelas G hadir, kelas F hadir. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ini saya lupa nih di apa di record ya. Saya lupa di record jadi nggak ada recordingnya. Mohon maaf, tadi saya lupa. Jadi kalau ada yang tanya-tanya ya silakan aja di grup ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Tolong langsung dipersiapkan ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin end ya.